Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peternak Indonesia berjiwa muda, jumpa lagi dengan saya Domam Channel. Pada kesempatan kali ini atau pada hari ini saya akan membahas macam-macam pakan lalat BASF atau pakan maggot BASF. Apa saja yang bisa digunakan? 0 rupiah, apakah tidak? Simak baik-baik. Dalam budidaya maggot BASF ada banyak media yang bisa digunakan, tetapi dikelompokkan ada media basah dan media kering. Untuk media kering biasanya ada masuk di katul, ada di polar, ada di jagung, ada di kotoran hewan, ada di kotoran ayam, biasanya kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran jangkrik, dan lain-lain. Kotoran yang penting dijaga agak kering. Kelebihan dari media kering ini dipastikan maggot tidak kabur, karena jika terlalu basah itu maggot akan kabur atau dia akan keluar sebelum waktunya atau sebelum menjadi prepupa dia akan keluar, walaupun masih kecil dia akan keluar. Sedangkan untuk kering seperti ini dia akan tetap di dalam karena dia akan merasa nyaman. Dia mungkin nalurinya tidak terlalu tenggelam mungkin ya atau gimana, saya kurang pasti. Yang pasti pengalaman saya jika terlalu basah dia akan keluar. Untuk media kering biasanya dikombin antara buah-buahan dan media katul. Kalian bisa lihat di gambar di samping, kalian bisa di pinggir-pinggirnya kalian kasih katul, kemudian dikasih buah. Buah di sini kalian bisa menggunakan buah busuk, buah nangka, buah pepaya, terus mangga, pisang, kemudian melon dan lain-lain. Ada dondong juga. Yang pasti buah-buahan yang tidak dipakai atau tidak bisa dimakan sendiri. Jika kalian menggunakan buah yang segar, kalian juga bisa, tetapi pastikan kalian menggunakan sambal agak pedas, kemudian jangan lupa ada minumnya, karena kalau buah segar kita makan saja, jangan dikasih maggot, sayang. Nah, kemudian setelah buah-buahan kalian bisa menggunakan sayuran busuk juga bisa, sayuran segar juga bisa. Jika kalian sayang ya pakai yang busuk yang sudah tidak layak. Biasanya kalian bisa nemui di pasar. Kalau di pasar itu murah atau bahkan nol. Biasanya kalau saya itu pagi ke pasar, kemudian ya kita basa-basi, kalau yang ini berapa bu? Nah itu biasanya kalau mau ambil aja mas. Dan biasanya seperti itu, dia nggak maulah menjual yang barang busuk. Nanti mungkin ditanya-tanya, buat pakan apa sih mas? Buat untuk apa mas? Nah itu maklum lah atau wajar lah. Atau biasanya juga akan dibuang di tempat sampah. Nah setelah kita menggunakan buah, kalian menggunakan sayur yang pastinya yang sudah tidak dipakai atau sudah tidak dimakan ya. Nah kemudian kalian bisa menggunakan roti. Roti ini juga yang BS lah atau yang sudah kadaluarsa, kalian bisa gunakan untuk medianya. Kemudian jika kalian tinggal di kota, biasanya ada resto-resto. Nah itu bisa kalian manfaatkan. Nasi atau sayuran yang sudah sisa orang makan nggak habis itu biasanya disisihkan atau dibuang. Nah itu kalian bisa ambil, ada dagingnya itu juga diambil saja. Kemudian jika kalian Anda lapar, kalian bisa makan juga di situ. Nah itu kelebihan kalian mencari di toko warung itu seperti itu. Apalagi ini mulai udah deket puasa ya, itu pasti akan tergiur. Nah seperti itu. Kalian bisa manfaatkan limbah-limbah rumah tangga, kalian bisa limbah restoran, limbah pasar. Utamanya saya khususkan kalian, jika kalian keluarga, kalian berikan seperti ampasnya, kalian nasi yang enggak habis atau basi kalian bisa berikan. Kemudian kalian berikan nasi yang gosong mungkin. Mungkin ada rumah tangga yang baru belajar masak mungkin gosong. Nah itu bisa diberikan maggot, jadi enggak terbuang sia-sia. Nah kemarin ada pertanyaan, mas, kenapa kalau limbah keluarga nggak kita berikan langsung ke ayam, kan ayamnya doyan? Gini bos, jadi saya lebih detail lagi. Jika kalian berikan secara langsung,
ya kandungan proteinnya seperti itu saja, dia tidak naik, bahkan cuma karbohidrat lah, atau sudah enggak fresh lah, proteinnya itu kurang. Nah sedangkan jika kalian budidaya maggot ini, makanan yang sudah basi tadi kalian berikan maggot, nanti ini akan menjadi protein hewani yang lebih dari yang kalian berikan tadi atau bang. Nah seperti ini intinya, kotoran saja nanti kita bisa olah menjadi pakan ternak yang lebih meningkat. Nah seperti itu, kita meningkatkan kandungan yang sudah tidak bernilai menjadi bernilai, seperti itu. Jadi jika nasi mau dikasih ya silahkan, kalau saya lebih suka saya berikan ke maggot dahulu, kemudian maggotnya baru saya berikan ke ayam, jadi proteinnya lebih tinggi. Nah untuk pakan yang lain kalian bisa menggunakan pakan belit, bisa menggunakan katul, polar, bahkan BR jika kalian mengolah sebagai dia indukan. Biasanya ada campur tangan BR di situ, walaupun nggak banyak, pastikan karena kandungan protein yang di bawah itu mempengaruhi dalam proses penetasan menjadi lalat atau proses peneluran. Kalian bisa simak video sebelum ini, ada cara merawat lalat indukan, saya sudah di situ, saya sudah siapkan. Silahkan menuju di playlist budidaya maggot BSF, atau bisa juga dilirik di budidaya jangkrik jika kalian berminat. Nah setelah ada buah, ada sayur, ada roti, ada limbah rumah tangga, limbah pasar, limbah restoran, kalian bisa menggunakan kotoran hewan. Kotoran hewan ini ada banyak, kalian bisa menggunakan kotoran ayam, kalian bisa menggunakan kotoran jangkrik, kalian bisa menggunakan kotoran bebek, kalian bisa menggunakan kotoran yang lain, atau kambing atau sapi, itu juga bisa. Yang penting kalian jaga kelembapannya, atau tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Nah untuk masalah pemberian kotoran, pastikan juga agak difermentasi ya, jadi tidak terlalu bau. Masalah penggunaan kotoran hewan ini biasanya akan menimbulkan bau. Nah beda jika kalian menggunakan kotoran jangkrik yang sudah nalurinya dia tidak bau. Saya nggak tahu, mungkin karena dia hanya serangga atau gimana, jadi kotorannya itu tidak bau, tidak mengganggu hidung, tidak mengganggu. Beda jika kalian menggunakan kotoran kambing, kalian menggunakan kotoran ayam, kalian menggunakan kotoran sapi, biasanya akan mencium amonia yang kurang sedap. Apalagi jika kalian ingin makan, itu akan teringat baunya itu seperti apa. Apalagi kotoran kita sendiri itu saya mohon jangan digunakan, karena itu akan heboh dalam satu kampung. Walaupun ada ya yang mengolah kotoran kita itu seperti menjadi gas, nah itu biarkan menjadi gas saja, gas, karena sudah terproses jadi tidak bau. Untuk kotoran hewan yang saya sarankan kotoran jangkrik, kotoran ayam. Kotoran ayam masih bisa diakalin jika kalian agak kering, atau kalian campur dengan katul kemudian difermentasi, itu lebih bagus. Itu tanpa bau. Jadi budidaya maggot BSF ini kalau bisa ya tanpa bau yang mengganggu hidung. Kalian menggunakan buah itu juga tidak akan bau kok, dia akan cepat makannya, jadi cepat habis ya. Ya tergantung kalian pemberian pakan, jika kalian terlalu over atau terlalu banyak ya akan menimbulkan bau seperti itu. Kalau saya itu memberikan makan ya secukupnya saja. Dulu saya pernah menggunakan buah-buahan yang dari pasar, nah itu biasanya untuk awalan atau bibitan. Nah kalau udah agak besaran biasanya saya berikan kotoran jangkrik seperti ini, atau kotoran jangkrik full seperti itu. Jadi yang ada aja lah, karena dulu masih ada waktu ya. Kalau sekarang untuk ke pasar itu hampir susah mencari waktunya, jadi saya gunakan kotoran jangkrik saja. Yang saya juga bingung mau digunakan apa selain menjadi pupuk apa ini. Nah saya menemukan maggot BSF ini. Nah seperti itu, pakan yang pasti organik, kemudian kotoran juga bisa. Kalian bisa gunakan pakan hewan atau hewan yang busuk, itu lebih cepat lagi, tetapi jangan lupa itu akan menimbulkan
lalat rumahan itu berdatangan. Jadi pikir-pikir kembali, saya sarankan kalian menggunakan buah atau sayur busuk, karena lalat ini memang spesialnya itu lalat buah atau lalat sayur, jadi dia organik sekali. Jika kalian menggunakan buah atau sayur busuk, banyak kemungkinan lalat yang dari alam itu akan masuk ke sini dan ikut bertelur di sini. Atau menggunakan kotoran hewan itu seperti itu. Jika kalian sudah budidaya, nanti akan lalat-lalat alam liar itu akan ikut bertelur di sini. Karena bau dari maggot besar itu mempunyai ciri khas mungkin. Jadi ini ada tempat saudaraku bertelur, nah mereka akan bertelur di situ. Kalau kita susah mencium seperti itu, tapi dia mempunyai kenalan, jadi bukan kenalan, dia mempunyai insting. Ini kalau bukan keluarganya juga dia akan diserang. Dia akan tidak ada lalat rumahan masuk dan ikut bertelur, itu tidak ada, karena dia beda jenis, dia berlawanan. Namanya aja black soldier fly, namanya tentara hitam. Jadi yang macam-macam libas. Nah, seperti itu pakaian yang bisa digunakan. Saya utamanya sharing ini agar limbah rumah tangga kalian itu bisa didaur ulang atau kalian manfaatkan, jadi tidak terbuang sia-sia. Salam peternak bisa berjiwa muda.